selamat malam, salam sejahtera untuk kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baiklah, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 4 sampai 18. Namun sebelumnya kita bersama-sama berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, dalam Yesus Kristus, bimbing dan tuntun kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu melewati kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Pakai hamba-Mu dan berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama dengan kami beribadah memuji dan muliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak cara Tuhan untuk mengajar dan menegur kita manusia. Salah satunya adalah melewati mimpi. Dan hal inilah yang juga dialami oleh seorang raja yang besar pada masanya, yaitu Nebukadnezar Raja Babel. Ketika saat itu ia merasa di dalam kekuasaan yang ia miliki, kejayaan yang sedang ia rasakan dan alami, dia merasa sombong dan merasa sangat hebat. Dan dia merasa sangat percaya diri dengan apa yang ia miliki dalam kehidupannya. Sehingga Allah mengajar dia melewati penglihatan di dalam mimpinya. Nah, karena mimpi inilah yang membuat Raja Nebukadnezar merasa terusik. Dia merasa gelisah dengan mimpi ini. Dia ingin tahu apa sebenarnya arti dari mimpi ini. Sehingga dia mengumpulkan orang-orang yang dia pikir bisa mengartikan, menerjemahkan arti mimpinya. Tetapi tidak satu pun dari kalangan orang bijaksana yang ada di Babel pada saat itu yang dapat untuk menerjemahkan mimpinya. Karena apa? Karena sebenarnya mimpi itu adalah pesan dari Tuhan untuk Raja Nebukadnezar. Tuhan ingin mengajarkan dia, Tuhan ingin memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berkuasa atas pemerintahan dunia ini. Hanya Allah lah yang berdaulat atas pemerintahan dunia ini. Allah berkuasa dan Allah lah yang berhak untuk menentukan kepemimpinan di satu pemerintahan. Karena itu tidak boleh ada orang yang merasa bermegah, merasa hebat, merasa bisa menyombongkan diri karena apa yang ia miliki atau kekuasaan apa yang ia miliki. Apabila itu terjadi, maka ia akan berhadapan dengan Allah. Allah akan menghukum dia, Allah akan memperingatkan dia. Dan Tuhan merendahkan dia sampai kehilangan akal budi, bahkan sama seperti hewan. Itu dikatakan dalam nas kita. Bapak Ibu yang kekasih, dan ia akan bisa dipulihkan ketika ia mau mengakui kemahakuasaan Tuhan. Karena itu, dalam hal ini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Daniel yang dipakai oleh Tuhan pada saat itu untuk mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar, memiliki tugas yang tidak mudah, memiliki tugas yang berat, karena ia harus menyampaikan pesan, arti dari mimpi Raja Nebukadnezar ini. Pesan Allah, pesan yang sangat sensitif. Karena ini menyangkut ego seseorang raja yang besar, yang berhasil menaklukkan bangsa-bangsa, yang memiliki kekuasaan dan kejayaan yang luar biasa. Apabila Daniel tidak bijak di dalam menyampaikan pesan ini, maka bukan tidak mungkin itu sangat berisiko bagi nyawanya. Memang Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita melihat dalam nas kita pada malam hari ini, Daniel ini bukanlah tokoh utama dalam kisah ini. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Daniel melakukan tugasnya dengan baik dan berani.
Karena meskipun berat dan bersifat sensitif, Daniel tetap harus menyampaikan pesan Tuhan itu kepada Raja Nebukadnezar. Dan Daniel di sini juga mengingatkan raja agar ia merespon pesan Allah ini, yaitu dengan bertobat, dengan berlaku dan bersikap adil, serta memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang tertindas. Artinya Daniel tidak hanya menyampaikan pesan Tuhan itu, tetapi juga ia menghimbau agar Nebukadnezar bertobat dari segala tingkah langkahnya, dari segala kesombongannya, dari segala tinggi hatinya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang menjadi perenungan bagi kita dari nas ini? Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, yang pertama kita tidak boleh tinggal diam dengan segala hal yang tentunya bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam hal ini, jika ada saudara-saudara kita seiman yang bersikap, yang berperilaku tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tugas kita untuk mengingatkan, tugas kita untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada mereka, menyadarkan mereka akan kekeliruan mereka. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan menyadari siapakah kita manusia ini. Sehebat apapun, setinggi apapun jabatan pangkat kita, sebesar apapun kekayaan yang kita miliki, janganlah kita bermegah di dalam diri kita sendiri. Tetapi mari kita bermegah di dalam Tuhan. Karena punya Dialah yang ada di surga dan di bumi. Kepunyaan Dialah segala apapun yang kita miliki, bahkan nafas hidup kita. Karena itu kita patut untuk selalu bersyukur. Memiliki kerendahan hati dan ketertundukan kepada Tuhan. Atas apa yang kita terima dan kita miliki dalam hidup ini. Itu adalah semata-mata karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Sebab itu akan mengajarkan kita dan mengingatkan kita untuk tahu akan keberadaan diri kita sebagai umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga adalah, siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan ini terjadi atas seorang raja besar, Nebukadnezar. Ketika ia meninggikan dirinya, ketika ia memegahkan segala kekuasaan yang ia miliki. Pada saat itu Tuhan mengingatkan dia. Bahkan Tuhan merendahkan dia untuk menyadarkan dia akan keberadaannya. Karena itu mari kita memiliki ketertundukan di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang rendah hati karena ia akan memiliki dunia ini. Biarlah dengan penuh kasih, sukacita kita senantiasa hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan menjadi alat damai sejahtera sukacita Allah sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.